Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi. Pagi Ibu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, coba kalian cek ada sampah nggak di kolong-kolong kalian, apa di sekitar meja kalian. Udah pada dibuang sampahnya belum? Sudah Ibu. Bagus. Nah, gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah kalau kabar kalian baik semua. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua Ibu. Oke, Ibu absen ya. Oriza Satifah, Hadir Ibu. Nur Hafifah, Hadir Ibu. Kalia Sri Damayanti, Hadir Ibu. Wina Septiani. Hadir Ibu. Alhamdulillah pada hadir semua ya hari ini. Anak-anak, kemarin kita belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Saya Bu, kemarin tuh belajar arti-arti lambang sila Pancasila Bu. Sama belajar sila-sila Pancasila 1 sampai 5 Ibu. Bagus sekali, ternyata pada masih ingat ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai penerapan sila-sila Pancasila di sekitar kita. Sebelum masuk ke materinya, Ibu mau bertanya sama kalian, siapa yang ingat bunyi sila pertama angkat tangan? Saya Ibu, ketuhanan yang Maha Esa. Bagus sekali Reva. Tepuk tangan buat Reva semuanya. Sekarang Ibu mau nanya nih sama kalian. Kira-kira contoh dari sila pertama itu ada yang tahu nggak? Doa. Puasa Bu. Sholat Bu, sholat. Ya betul ya anak-anak. Jadi contoh dari sila pertama itu seperti sholat, berdoa, dan puasa. Nah sekarang Ibu mau tanya lagi nih. Siapa yang punya pengalaman yang berkaitan dengan sila pertama tadi? Ayo siapa? Saya Bu. Saya kemarin sholat berjamaah sama ayah sama ibu. Saya Ibu. Saya kemarin sholat di masjid. Saya kemarin pas puasa full sampai maghrib, gak ada yang bolong juga. Wah hebat-hebat ya anak Ibu. Baik, jadi selanjutnya Ibu akan melanjutkan materi yang kemarin ya anak-anak. Baik Ibu. Karena minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang sila-sila Pancasila. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang penerapan nilai Pancasila. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu menganalisis penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sekitar kita. Nah, sebelum kita memasuki diskusi, Ibu ingin bertanya dulu sama kalian. Ada yang masih ingat sama aturan tuh yang depan situ tuh, masih ada yang inget gak? Masih Ibu. Apa ayo? Tidak boleh mengejek teman. Tidak boleh gangguin teman Ibu. Harus menghargai pendapat teman Ibu. Harus aktif saat diskusi Bu. Betul sekali anak-anak. Jadi sebelum diskusi itu kita nggak boleh mengejek teman, mengganggu teman, harus menghargai pendapat teman dan aktif pada saat diskusi anak-anak. Baik Ibu. Baik, karena kalian sudah paham aturannya, kalian boleh duduk sesuai kelompoknya kemarin ya. Baik Ibu. Sama-sama. Iya aku. Apakah kalian sudah duduk sesuai dengan kelompoknya? Sudah Ibu. Bagus. Nah, buka buku kalian dan peralatan tulis kalian ya. Apakah sudah pada siap? Sudah Ibu. Nah, jadi sekarang Ibu akan membacakan sebuah cerita. Tolong kalian dengarkan dan simak baik-baik ya. Dan jangan lupa kalian catat juga. Jadi ceritanya itu pada suatu sore, Raffi sedang asik
bermain sepeda di depan rumah bersama teman-temannya. Tiba-tiba Ibu Raffi memanggil, "Raffi, pulang, udah asar. Ayo sholat dulu, nanti main lagi." Raffi pun berpamitan kepada teman-temannya dan masuk ke dalam rumah. Teman-temannya tidak mengejek atau memaksanya untuk tetap bermain. Mereka memilih menunggu dan bermain dengan tenang sampai Raffi selesai beribadah. Keesokannya, karena menjelang perayaan Natal, Kevin dan keluarganya sedang menghias rumah mereka. Raffi dan teman-temannya melihat hal tersebut, kemudian membantu Kevin untuk menghias pohon Natal di rumah Kevin. Nah, dari cerita yang dibacakan tadi, menurut kalian nih, perilaku tersebut udah sesuai dengan sila keberapa? Ada yang mau menjawab? Karena waktunya sudah 1 menit, siapa yang menjawab kakak ibu tunjuk? Ada yang mau mengajukan diri? Tadi saya diskusi sama Iva, menurut kami penerapannya itu termasuk sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa. Karena Raffi dan teman-temannya itu saling menghormati perbedaan agama mereka masing-masing. Nah, betul sekali Wina. Apakah ada sila lain dalam cerita tersebut? Saya Ibu. Jadi saya tadi udah diskusi sama Ori. Jadi jawaban dari kita bisa juga sila kedua karena saling menghargai dan hidup rukun, dan juga mereka saling menghargai meskipun berbeda agama. Tepat sekali Reva. Ayo beri tepuk tangan buat kalian semua. Nah, karena kalian udah jawabannya benar-benar semua, Ibu ada satu cerita lagi. Simak baik-baik ya. Di kelas 4 SD Nusantara, saat kegiatan pembelajaran dimulai, suasana kelas sangat ramai dan beberapa siswa tidak mau mendengarkan serta memperhatikan guru yang sedang menjelaskan materi. Bahkan ada siswa yang sibuk sendiri. Hal itu membuat suasana kelas menjadi tidak kondusif. Karena sering terjadi hal seperti itu, kelas menjadi ribut. Guru pun sulit menjelaskan pembelajaran. Dan beberapa siswa merasa tidak nyaman untuk belajar. Hal ini membuat anak yang biasanya aktif di kelas menjadi malas aktif karena suasana kelas yang tidak mendukung dia. Nah, berdasarkan cerita yang tadi sudah Ibu bacakan tadi, perilaku apa saja yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Ibu berikan waktu kalian 1 menit dari sekarang untuk berdiskusi. Itu sila keberapa? Karena waktu sudah habis, siapa yang ingin menjawab? Ayo boleh kelompok 2. Ibu kan tadi dia tidak mendengarkan gurunya dan kelasnya akhirnya jadi ribut. Jadi menurut kami berdua perilakunya tidak sesuai dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena orang itu nggak bertemannya yang sedang belajar itu. Betul sekali Ori. Nah, lanjut siapa lagi yang mau berbicara? Saya Bu, tadi Ibu bilang kan suasananya menjadi tidak kondusif. Jadi hak teman-teman kelasnya itu tidak ada untuk belajar. Jadi itu tidak sesuai dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul sekali Ivan. Ayo semuanya bertepuk tangan. Nah, tadi siapa aja yang udah menjawab pertanyaan dari Ibu? Saya. Jadi kan karena kalian udah berani menjawab, Ibu akan memberikan kalian bintang. Ini bintangnya kalian jaga
nggak boleh mengejek teman, kita harus menghargai teman, Ibu. Saya Ibu, kita harus menghargai agama teman, tidak boleh mengganggu pada saat ibadah. Saya, kita harus hidup rukun sama teman yang berbeda agama. Bagus sekali jawabannya anak-anak. Apakah sikap-sikap yang tadi kalian sebutin tadi udah kalian terapin di rumah atau di sekolah? Sudah, Ibu. Wah, bagus sekali ya kalian sudah menerapkan sikap-sikap tersebut. Coba Ibu mau tanya bagaimana penerapan dari sila Pancasila. Satu sila aja deh, siapa yang mau jawab? Saya, Ibu. Ibu, Riza ambil punya aku. Minjem ya. Oh, Riza tadi nggak bilang minjem, Bu. Udah bilang itu tadi tuh. Ori, kamu kalau menjaga teman kamu harus bilang. Coba kalau Ibu ambil teman kamu, Iya. bukan? Kamu berarti gak boleh ngambil barang teman kamu tanpa seizin, ya Ori. Ya, Ibu. Coba minta maaf sama Iva sekarang. Kalau maafin aku. Nah, fokus. Ya, Ibu. Ya, Ibu. Anak-anak, kalau Ibu lagi ngomong itu harus dihargai. Kalian nggak boleh tuh berisik-berisik kayak tadi ya, anak-anak. Baik, Ibu. Nah, tadi saya menjawab. Saya, Ibu. Ya boleh. Jadi setiap hari Minggu saya selalu bantuin kakak saya, ibu saya, ayah saya buat bersih-bersih rumah, Ibu. Jadi menurut saya itu termasuk ke dalam penerapan Pancasila ketiga karena kita di rumah saling kerjasama, Ibu. Wah, benar sekali ya Reva. Jadi benar ya anak-anak. Karena Reva dan keluarga setiap hari Minggu bekerja sama untuk membersihkan rumah mereka, itu termasuk dalam penerapan sila Pancasila yang ketiga. Coba Ibu sekarang mau minta sama Wari, ada enggak pengalamannya yang kayak Reva? Ya, Bu, kalau saya itu suka bagi makanan sama Reva, Bu. Nah, menurut saya itu sila kedua karena saya berbuat baik sesama teman-teman saya. Baik, betul sekali ya Wari. Jadi kalian tuh harus saling berbagi makanan kepada teman, itu termasuk penerapan dari sila kedua. Karena kita berbuat baik itu nggak boleh pilih-pilih orang, kita harus ke semua orang. Ibu lihat kalian udah pada paham semua pelajaran pada hari ini. Ibu akan memberikan kalian soal. Soalnya kalian kerjakan secara individu di buku tulis kalian masing-masing. Ditulisnya secara rapi ya anak-anak. Baik, Ibu. Soalnya cuma satu ya anak-anak, kalian kerjakan sekali juga 15 menit dan dikumpulkan pada hari ini juga. Karena Ibu lihat kalian udah pada paham semua pelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan kalian soal. Soalnya kalian kerjakan secara individu di buku tulis kalian masing-masing. Ditulisnya secara rapi ya anak-anak. Baik, Ibu. Soalnya cuma satu ya anak-anak, kalian kerjakan sekali juga 15 menit
Siap, Ibu. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa